Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami salah satu peristiwa yang paling bersejarah dan penuh dengan mukjizat dalam Islam, yaitu Isra dan Mi'raj. Sebuah perjalanan luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya mengandung keajaiban fisik, tetapi juga spiritual dan memiliki pesan mendalam untuk umat Islam. Peristiwa Isra terjadi pada tahun ke-10 kenabian, tepat setelah Nabi Muhammad SAW mengalami cobaan berat dengan wafatnya Khadijah, istri tercinta dan pamannya, Abu Thalib. Di tengah kesedihan mendalam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad dengan perjalanan malam yang menakjubkan, yaitu Isra. Isra adalah perjalanan malam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Pada suatu malam, malaikat Jibril datang dan membangunkan Rasulullah. Sementara di luar sana, seekor makhluk surgawi dengan kecepatan luar biasa yang disebut Buraq, yang akan membawa Nabi dalam perjalanannya. Dengan menaiki Buraq, Rasulullah memulai perjalanan panjang menuju Yerusalem. Sepanjang perjalanan, Nabi Muhammad SAW singgah di beberapa tempat penting. Salah satunya adalah Madinah, yang kelak akan menjadi tempat hijrahnya. Setiap kali singgah, Nabi Muhammad SAW menunaikan sholat, menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam Islam. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah disambut oleh para nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW memimpin mereka semua dalam sholat berjamaah, menunjukkan kehormatan beliau sebagai imam para nabi. Setelah Isra, perjalanan berlanjut dengan Mi'raj, yaitu naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit yang tinggi. Dalam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW naik dari langit pertama hingga langit ketujuh, ditemani oleh Jibril. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam, nenek moyang umat manusia. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga mempertemukannya dengan Nabi Yusuf, yang dikenal dengan ketampanannya. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris, dan di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, beliau berjumpa dengan Nabi Musa, yang menasihati Nabi Muhammad SAW tentang perintah sholat. Terakhir, di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang berdoa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dari langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke tempat tertinggi yang disebut Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun selain Nabi. Di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berbicara kepada Rasulullah dan memberikan perintah sholat. Pada awalnya, Allah memerintahkan umat Islam untuk menunaikan 50 waktu sholat setiap hari. Namun, atas nasihat dari Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW memohon keringanan kepada Allah. Setelah beberapa kali memohon, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menetapkan sholat 5 waktu sebagai kewajiban umat Islam. Walaupun jumlahnya 5,
Allah menjanjikan pahala yang setara dengan 50 waktu sholat. Selama perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan keadaan surga dan neraka. Di surga, beliau melihat kenikmatan yang disediakan Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal syalih. Di neraka, beliau diperlihatkan siksa bagi mereka yang mengabaikan perintah Allah, termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, melakukan zina, dan riba. Penglihatan ini mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu ingat akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ancaman bagi mereka yang lalai dan melakukan maksiat. Isra dan Mi'raj bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga peringatan dan pengajaran penting bagi kita semua. Setelah semua pengalaman luar biasa itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah. Seluruh perjalanan Isra dan Mi'raj hanya berlangsung dalam satu malam, sebuah keajaiban yang tidak dapat dipahami dengan logika manusia. Ketika kembali, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa ini kepada kaum Quraisy. Sebagian besar dari mereka menolak percaya dan bahkan mencemooh Rasulullah. Namun, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi, dengan tegas membenarkan semua yang diceritakan oleh Rasulullah tanpa ragu sedikit pun. Karena keyakinannya, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang berarti yang membenarkan. Isra dan Mi'raj menjadi ujian keimanan bagi kaum muslimin. Peristiwa ini juga memperkuat posisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingatkan kita akan kebesaran kuasa Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj mengandung banyak pelajaran berharga, di antaranya keimanan dan keikhlasan. Isra dan Mi'raj adalah mukjizat yang hanya bisa dipahami dengan iman yang kuat. Kita diajarkan untuk percaya sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski logika manusia tidak bisa mencapainya. Pentingnya sholat. Sholat 5 waktu adalah hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa Mi'raj. Sholat adalah penghubung langsung antara kita dan Allah dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Kesabaran dalam ujian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami banyak cobaan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini mengajarkan kita bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang sabar. Peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi salah satu mukjizat terbesar dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengandung banyak pelajaran penting untuk kehidupan umat Islam. Sebagai umatnya, kita harus selalu menjaga sholat dan meneladani kesabaran serta keteguhan hati Rasulullah dalam menghadapi ujian. Semoga kisah ini dapat memperkuat keimanan kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.